Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Oke, kita lanjutkan materi untuk hari ini ya. Oke, kita mulai bab baru, bab yang kedua, yaitu mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebetulnya ini adalah materi lanjutan dari waktu SMP dulu. Dulu waktu SMP kan sudah belajar SPLDV ya, sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, sekarang variabelnya ditambah menjadi 3 variabel seperti itu. Oke, yang pertama pengertiannya dulu. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel itu adalah suatu sistem yang terdiri atas beberapa persamaan yang memuat 3 variabel. Oke, jadi ini ya, ada 3 variabel, namanya juga sistem persamaan linear 3 variabel ya. Pasti variabelnya ada 3, bisa X, Y, Z, bisa A, B, C, dan sebagainya. Nah, misalkan X, Y, Z ini adalah variabel, maka bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel, atau nanti kita menyebutnya sebagai SPLTV itu ya. Nah, bentuk umumnya seperti ini: AX plus BY plus CZ sama dengan D, dan seterusnya ini. Nah, X, Y, Z-nya ini disebut sebagai variabel, kemudian A, E, I ini adalah koefisien dari X, B, F, C ini adalah koefisien dari Y, kemudian C, G, K ini adalah koefisien dari Z, D, H, L ini adalah konstanta, seperti itu. Masih ingat semuanya ya? Oke, nah ini pengertian dari SPLTV. Selanjutnya, bagaimana cara menyusun SPLTV dari suatu permasalahan. Nah, biasanya permasalahan ini dalam bentuk soal cerita, seperti itu. Nah, untuk menyusun SPLTV dari suatu permasalahan, kalian harus menentukan 3 faktor yang ada dalam masalah tersebut. Nah, 3 faktor itu nanti kemudian dimisalkan dengan sebuah variabel. Boleh X, Y, Z, boleh A, B, C, K, L, M, dan sebagainya. Terserah kalian ya. Nah, setelah memisalkan, kemudian membuat model matematikanya seperti ini, dibuat menjadi bentuk persamaan. Nah, kalau sudah, tinggal diselesaikan masalahnya, itu pertanyaannya apa, seperti itu. Contoh misalkan, Wildan membeli 3 lemper ayam, 1 risol dan 2 pukis dengan harga 20.000. Nah, sedangkan Anissa membeli 1 lemper ayam, 2 risol, dan 1 pukis dengan harga 12.500. Kemudian di tempat yang sama, Irfan membeli 2 lemper ayam, 1 risol, dan 2 pukis dengan harga 16.000. Nah, buatlah model matematika dari cerita tersebut. Oke, jadi seperti ini ya. Untuk menyusun SPLTV, itu kalian harus cari 3 faktor tadi. Nah, faktornya apa saja? Oke, kita selesaikan. Pada permasalahan tadi itu kan ada lemper ayam, risol, sama pukis. Nah, seperti itu ya. Ini yang dimisalkan. Jadi misalkan X itu adalah harga 1 lemper ayam. Jadi harus jelas yang dimisalkan itu apanya. Bukan cuma lemper ayamnya saja, tapi harganya, harga lemper ayam. Jadi harus jelas, bukan cuma lemper ayam gitu aja. Lemper ayam kan bisa harganya, bisa banyaknya. Nah, itu harus jelas. Nah, di sini X itu adalah harga 1 lemper ayam. Kemudian Y itu adalah harga 1 risol, kemudian Z itulah harga 1 pukis. Seperti itu. Nah, ketika sudah dimisalkan, kita buat model matematikanya. Oke, yang pertama tadi kan Wildan. Si Wildan membeli 3 lemper ayam, 1 risol, dan 2 pukis dengan harga Rp20.000. Nah, sehingga harga 1 lemper ayam tadi kan X. Kalau membeli 3, berarti kan di sini 3X. Kemudian harga 1 risol tadi kan Y. Berarti ini ditambah dengan Y. Kemudian harga 1 pukis itu adalah Z. Karena Wildan membeli 2 pukis, berarti ini 2Z. Ini sama dengan 20.000. Seperti itu. Mudah ya. Kemudian yang kedua si Anissa.
Kang Isa membeli 1 lemper ayam, 2 risol, dan 1 pukis seharga 12.500. Nah, dimodelkan menjadi X plus 2Y ditambah Z sama dengan 12.500. Kemudian Irfan membeli 2 lemper ayam, 1 risol, dan 2 pukis seharga 16.000, sehingga model matematikanya menjadi 2X plus Y plus 2Z sama dengan 16.000. Nah, karena yang ditanyakan cuma membuat model matematikanya saja, sehingga menjadi seperti ini. 3X ditambah 2Y ditambah 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 20.000. X plus 2Y plus Z sama dengan 12.500, dan 2X plus Y plus 2Z sama dengan 16.500. 16.000. Nah, ini adalah model matematikanya seperti itu. Jadi nanti ketika ada sebuah permasalahan kemudian disuruh membuat model matematikanya, caranya seperti tadi. Oke, paham ya? Tadi cuma menyusun sebuah SPLTV. Nah, sekarang membuat penyelesaian dari SPLTV. Nah, dulu waktu SMP penyelesaian SPLTV kan ada beberapa metode ya. Ada metode substitusi, kemudian metode eliminasi, metode campuran, dan sebagainya. Nah, pada SPLTV ini kita hanya akan mempelajari metode substitusi dengan metode campuran. Metode campuran itu seperti apa? Metode campuran itu adalah metode substitusi dan eliminasi, seperti itu. Jadi 2 metode yang digunakan. Oke. Yang pertama, metode substitusi. Oke, metode substitusi itu dilakukan dengan cara menyelesaikan satu persamaan untuk mendapatkan nilai dari salah satu variabel. Boleh X, boleh Y, boleh Z. Kemudian setelah ketemu satu variabel, kemudian disubstitusikan ke persamaan lainnya. Jadi milih salah satu persamaan dulu. Nah, biasanya kan ada 3 persamaan nih. Milih salah satu persamaan dulu, kemudian diselesaikan sampai ketemu satu variabel. Nah, setelah ketemu satu variabel, disubstitusikan ke persamaan lainnya. Seperti itu. Contoh, misalkan dengan metode substitusi tentukan penyelesaian dari ini. Nah, ini dari soal yang tadi ya, dari contoh soal yang tadi. Nah, kita selesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Oke, langkah yang pertama, pilih salah satu persamaan. Tadi kan ada 3 persamaan, pilih salah satu. Terserah, boleh yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Nah, di sini saya milih persamaan yang kedua. Persamaan kedua tadi kan X plus 2Y plus Z sama dengan 12.500. Nah, ini bisa diubah menjadi Z sama dengan 12.500 dikurangi X dikurangi 2Y. Jadi X plus 2Y nya pindah ke ruas kanan. Nah, ini kan sudah ketemu satu variabel ya, udah ketemu Z sama dengan. Nah, kalau misalkan mau X nya juga boleh, nanti dibuat X sama dengan apa, atau Y nya juga boleh, Y sama dengan apa, seperti itu. Jadi boleh terserah. Nah, di sini saya pakai Z sama dengan sesuatu, nah, sama dengan ini. Nah, setelah ketemu satu variabel seperti ini, kemudian disubstitusikan ke persamaan yang lain. Boleh ke persamaan pertama atau yang ketiga, terserah kalian, seperti itu. Di sini saya substitusi ke persamaan yang pertama. Persamaan pertama tadi kan 3X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 20.000 ya. Oke, Z-nya itu diganti dengan ini, yang persamaan 4 ini. Oke, berarti ketemunya 3X ditambah 2Y ditambah 2 kali 12.500 dikurangi X dikurangi 2Y, ini sama dengan 20.000. Nah, ini kita sederhanakan. Jadinya 3X ditambah Y, 2 kali 12.500 itu kan 25.000 ya. Kemudian 2 dikali min X, min 2X, kemudian 2 dikali min 2Y, itu min 4Y, sama dengan 20.000. Kemudian disederhanakan, 3X dikurangi 2X, itu kan X.
terus Y dikurangi 4Y itu kan min 3Y. 25.000 nya pindah ke ruas kanan kan jadi min 20.000 dikurangi 25.000 kan jadinya min 5.000, seperti itu. Nah, ini bisa ditulis menjadi 3Y nya pindah ke ruas kanan. Ini awalnya negatif pindah ke ruas kanan kan jadi positif ya. Jadi X nya sama dengan 3Y min 5.000. Nah, ketemu dua variabel kan sekarang. Z nya udah ketemu, X nya udah ketemu. Nah, kemudian disubstitusikan lagi ke persamaan yang lainnya, ke persamaan yang ketiga sekarang. Oke. Jadi substitusikan X dan Z nya ke persamaan yang ketiga. Persamaan ketiga tadi kan 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 16.000 ya. Nah, ini disederhanakan. Jadinya 2 kali X nya kan ini 3Y min 5.000 ditambah Y nya tetap ditambah 2 kali Z nya kan ini. Nah, di sini X nya udah diganti dengan yang persamaan kelima ini, jadinya 3Y min 5.000. Oke, kemudian disederhanakan 2 kali 3Y 6Y, 2 kali min 5.000 min 10.000 ditambah Y ditambah ini dikalikan 2 kali 12.500 kan jadinya 25.000, 2 kali min 3Y jadinya min 6Y, 2 kali min ada min kan jadinya plus ya, kali 5.000 kan jadinya 10.000, 2 dikali min 2Y min 4Y, ini sama dengan 16.000. Nah, kemudian disederhanakan 6Y dikurangi 6Y kan habis, min 10.000 ditambah 10.000 habis, Y dikurangi 4Y kan tinggal min 3Y ya, ini sama dengan 25.000 nya ini pindah ke ruas kanan, jadi 16.000 dikurangi 25.000 kan jadinya min 9.000, seperti itu. Kemudian ketemu Y nya sama dengan 3.000. Nah, kalau sudah ketemu Y nya sama dengan 3.000, disubstitusikan ke persamaan 5 dan persamaan keempat, dimasukkan ke sini sama di sini, seperti itu. Jadinya ke persamaan 5 dulu ya. X nya sama dengan 3Y min 5.000. Jadi Y nya tadi kan 3.000, berarti 3 kali 3.000 dikurangi 5.000, 3 kali 3.000 kan 9.000 dikurangi dengan 5.000, ini hasilnya 4.000. Oke, kemudian masukkan ke persamaan 4. Z nya tadi kan sama dengan 12.500 dikurangi X dikurangi 2Y, dimasukkan X sama Y nya. Nah, X nya tadi 4.000, Y nya tadi 3.000, kemudian disederhanakan 12.500 dikurangi 10.000, hasilnya 2.500. Nah, kalau sudah ketemu, dikasih kesimpulannya. Jadi penyelesaiannya adalah X nya sama dengan 4.000, Y nya sama dengan 3.000, Z nya sama dengan 2.500, seperti itu ya. Oke, ini kan tadi soalnya sudah berupa sistem persamaan linear ya, sudah berupa SPLTV. Kalau misalkan soalnya masih dalam bentuk cerita, itu nanti penyelesaiannya atau kesimpulannya itu nggak pakai X, Y, Z lagi. Nah, X nya tadi kan harga 1 lembar ayam ya. Nah, jadi kesimpulannya harga 1 lembar ayam sama dengan 4.000, harga 1 risol sama dengan 3.000, harga 1 pukis 2.500, seperti itu. Kalau soalnya dalam bentuk cerita, seperti itu ya. Kalau soalnya udah bentuk SPLTV, sudah seperti ini penyelesaiannya. Oke, mudah ya. Nah, sekarang yang metode campuran. Nah, metode campuran itu metode eliminasi dan substitusi. Jadi dieliminasi dulu. Caranya mengeliminasi boleh menjumlahkan atau mengurangkan dua persamaan. Nah, mengeliminasi itu apa sih? Menghilangkan. Jadi boleh menghilangkan X-nya, boleh menghilangkan Y-nya, boleh menghilangkan Z-nya, terserah. Pokoknya dieliminasi satu variabel.
seperti itu, dari dua persamaan. Boleh 1 dengan 2, 1 dengan 3, atau 2 dengan 3, terserah. Oke, setelah dieliminasi, nanti kan ketemunya bentuk SPLDV, ada dua variabel, kemudian dieliminasi lagi untuk memperoleh satu variabel. Setelah ketemu satu variabel, disubstitusikan ke persamaan yang lain, seperti itu, untuk memperoleh nilai variabel yang lainnya. Oke, contoh masih soal yang tadi dengan metode, ini metode campuran ya. Tentukan penyelesaian dari ini. Nah, kita kan mau mengeliminasi. Kalau mengeliminasi mesti butuh dua persamaan. Di sini saya pakai 1 dan 3. Tapi sebetulnya terserah, bisa 1 dengan 2, 2 dengan 3. Nah, di sini saya pilih 1 dengan 3. Oke, satunya kan ini 3x plus y plus 2z sama dengan 20.000. 3-nya 2x ditambah y ditambah 2z sama dengan 16.000 ya. Nah, ini terus dikurangi. Karena saya mau mengeliminasi z-nya, ini tinggal dikurangi. Jadinya 3x dikurangi dengan 2x itu kan hasilnya x. Y dikurangi y habis, 2z dikurangi 2z habis juga. Tinggal 20.000 dikurangi 16.000 sama dengan 4.000. Nah, sudah, ini ketemu x-nya. Kebetulan ketemu x-nya. Biasanya masih ada dua variabel. Kalau mau mengeliminasi z, berarti masih ada x sama y-nya biasanya. Tapi ini kebetulan langsung ketemu x-nya, seperti itu. Kemudian mengeliminasi lagi. Nah, ini persamaan 2 dengan 3 sekarang. Caranya sama. Tinggal dilihat apa yang mau dieliminasi ya. Nah, misalkan mau mengeliminasi y-nya sekarang. Mau mengeliminasi x-nya sekarang. X-nya kan udah ketemu ya. Ngapain dieliminasi y-nya? Sekarang mengeliminasi x-nya karena x-nya sudah ketemu. Nah, kalau mau mengeliminasi itu disamakan dulu koefisiennya. Kalau yang pertama tadi kan udah sama ya. Sekarang mau mengeliminasi x, ini kan koefisiennya beda. Jadi disamakan dulu. Nah, yang atas dikalikan dengan 2, yang bawah dikalikan dengan 1. Nah, jadinya seperti ini. Oke, karena udah sama, terus dikurangi. 2x dikurangi 2x dikurangi 2x habis, 4y dikurangi dengan y, itu kan hasilnya 3y. 2z dikurangi 2z habis, jadinya tinggal 3y sama dengan 25.000 dikurangi 16.000, itu kan 9.000. Berarti ketemu y-nya sama dengan 3.000. Nah, seperti itu. Ini kan sudah ketemu x sama y-nya. Nah, setelah ketemu x dengan y-nya, dimasukkan atau disubstitusikan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan 3. Nah, di sini saya pilih yang persamaan kedua. Tadinya seperti ini. X-nya tadi 4.000, 2 kali y-nya tadi 3.000, z-nya kita cari. Nah, sama dengan 12.500 ya. Tinggal disederhanakan, 10.000-nya pindah ke ruas kanan, jadinya z-nya sama dengan 2.500. Oke. Nah, sama seperti tadi kan ya hasilnya. Jadi x-nya 4.000, y-nya 3.000, z-nya 2.500, seperti itu. Nah, mudah sekali ya. Sekarang buat latihan kalian, coba dikerjakan soal berikut di buku kalian ya. Kemudian nanti difoto, terus diupload. Oke. Dengan menggunakan metode yang menurut kalian mudah, jadi boleh pakai substitusi atau eliminasi. Substitusi atau campuran. Nah, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Nah, SPLDV ini silakan diselesaikan. Kemudian yang nomor 2, ada sebuah soal ceritanya. 3 buah bilangan A, B, dan C memiliki rata-rata 16.
Kemudian bilangan kedua ditambah dengan 20 sama dengan jumlah bilangan lainnya. Bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan yang lain dikurangi 4. Berapa nilai dari B plus 5? Nah, yang ditanyakan adalah B plus 5. Silahkan dikerjakan. Boleh pakai metode yang menurut kalian mudah. Terserah kalian. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.